Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 848-850. Suara riak Sixia ke segala arah. Saat ini, momentum tempat ini sangat khusyuk. Tidak apa-apa menghina kami, tapi tidak boleh menghina guru kami. Yitang dan yang lainnya berteriak keras, mata mereka menjadi sangat merah. Mereka tidak tahan lagi, dan kekuatan spiritual tiba-tiba bangkit dan melesat langsung ke langit. Wow, dalam sekejap, Yi dan yang lainnya muncul di udara. Seseorang bahkan menangkap lengan Yin Wen yang patah. Kamu kembali. Yin Wen tampak pucat dan dahinya dipenuhi keringat, tapi dia masih meraung ke arah Yi dan yang lainnya. Saudara Yin, dia tidak ingin melihatmu mati sia-sia. Jangan lupa apa yang kamu katakan di dunia keabadian dan dunia bawah. Kita masing-masing memikul tanggung jawab. Jika kamu mati, apakah mentormu bisa menghadapi yang hebat? Era setan kolera sendirian di masa depan. Menatap Yitang dan yang lainnya, Yin Wen berkata dalam pesan suara. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa jika Lin Yan tidak muncul di sini, dia mungkin tidak ada di sini sama sekali, bukan? Kalau tidak, menurut karakter Lin Yan, dia pasti sudah menghunus pedangnya sejak lama. Mendengarkan kata-kata ini, Yi dan yang lainnya mengertakkan gigi. Nasibku memang seperti ini. Demi aku, kamu akan membiarkan mentorku bertarung sendirian di masa depan. Itu tidak layak dan tidak bijaksana. Dengarkan aku dan kembali. Katakan pada mentormu bahwa aku, Yin Wen, tidak bisa membalas kebaikannya. Saya berharap akan ada akhirat. Saya menjadi sapi atau kuda untuknya. Kata Yin Wen lagi. Ah, Yitang dan yang lainnya meraung marah. Kembali. Tapi kemudian, mereka berteriak. Saat berikutnya, sekelompok orang segera kembali. Menatap seperti ini, Sixia dan yang lainnya merasa sangat kedinginan. Orang-orang ini datang dan kembali dengan cepat. Bahkan yang abadi tidak dapat menghentikan mereka. Sepertinya mereka tidak mau keluar, ayo pergi. Adapun Yin Wen, jika mereka tidak mengungkapkan keberadaan harta karun itu, tentu saja mereka tidak akan membunuhnya. Meskipun formasi ini sangat kuat, Sekte Abadi Sanhai kami datang untuk membombardirnya sekali sehari, dan akan selalu ada saat di mana formasi ini akan diledakkan. Teriak tetua agung dari Sekte Abadi Sanhai. Selanjutnya, pergi ke Gunung Chengdao. Saat aku bergabung dengan Sekte Daoyuan, tidak ada seorang pun di kota Siling ini yang bisa menandingi Sanhai Xianmen, kan? Sixia tertawa terbahak-bahak di udara. Dan mendengarkan suara ini, bahkan para penggarap yang menonton pun terdiam. Di Sekte Daoyuan, sudah ada orang jenius dari Sekte Sanhaixian. Jika Sixia bergabung lagi, maka di masa depan Sekte Abadi Sanhai akan mengantarkan era yang tak tertandingi, bukan? Suara mendesing. Dan setelah mereka pergi, sosok itu juga menuju ke Persatuan Alkemis. Sosok ini tak lain adalah lelaki tua dari kerajaan Wisteria. Apa? Di Persekutuan Alkemis, Ziling tiba-tiba terlihat terkejut saat mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Putri, apakah kamu tidak membenci anak itu? Dia terpaksa tidak keluar, bahkan tidak berani muncul setelah dipermalukan seperti itu. Kamu seharusnya bahagia. Meskipun Lin Yan luar biasa, dia bahkan membunuh 2 makhluk abadi. Namun orang yang datang hari ini bukanlah makhluk abadi biasa, apalagi Sekte Abadi Sanhai memegang senjata Tao. Ini benar-benar kasus diblokir di rumah dan takut untuk keluar. Dia sama sekali tidak berada di lembah kosong, dia ada di sini. Apa? Orang tua itu tampak sedikit terkejut. Dan barusan, dia memurnikan ramuan dan menyembuhkan kian-kian. Dia bahkan siling.
Presiden Serikat Alkemis Kota bahkan lebih tertarik untuk mewariskan presiden berikutnya kepada Qian. Ziling berkata lagi, kalau begitu, ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih rumit. Bukankah itu berarti Lin Yan adalah dermawan kerajaan Wisteria seberat gunung? Jika Zi Qian setelah menjadi presiden persekutuan alkemis, apakah orang-orang di kerajaan Wisteria masih berani memperlakukan keluarga kerajaan seperti ini? Tanda tanya. Saya baru saja mengirim seseorang untuk memberitahu ayah saya tentang hal ini. Masalah sebesar itu masih mengharuskan dia mengambil keputusan, kata Ziling. Menurut karakter kaisar, orang tua ini mengetahui bahwa kaisar kerajaan Wisteria adalah orang yang membalas kebaikannya. Mungkin kita di kerajaan Wisteria juga akan bergabung dengan kubu Lin Yan. Mohon persiapkan diri Anda, kami khawatir kami juga akan bertempur dengan San Hexianmen. Sinar cahaya bersinar di mata Ziling. Lin Yan masih belum tahu segalanya tentang dunia luar. Di ruang bawah tanah itu, wajah Lin Yan menunjukkan ketekunan. Akhirnya, api batu abadi api bumi benar-benar disempurnakan. Transformasi dan penyerapan. Api suci emas Lin Yan juga menjadi semakin cemerlang, dan nyala apinya keluar, seperti naga api yang mengaum. Dapat dikatakan bahwa nyala api ini benar-benar layak menyandang gelar api suci emas. Api abadi suci emas ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Bagaimanapun, api batu abadi api bumi Taoyun dapat diserap olehnya. Tubuh itu tiba-tiba menjadi tubuh Dao Roh Api. Ada juga satu Dao Yun lagi di tubuhnya. Meskipun Lin Yan mereka hanya memiliki 3 tubuh Dao Yun dan yang lainnya juga memiliki Dao Yun di tubuh mereka, dalam tubuh reinkarnasi. Jika meledak, Tao Yun akan menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, Lin Yan menghela napas, lalu berkata, ya. Lin Yan tidak memurnikan semua apinya, tetapi meninggalkan satu di sini, sehingga tidak akan mempengaruhi spiritualitas asli tempat ini, dan apinya tidak lagi begitu ganas, yang dapat dianggap sebagai pemecahan masalah bagi persekutuan alkemis. Ketika Lin Yan setelah keluar dari sini, ekspresi Yuan Zhu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Suasana di sini menjadi sangat stabil. Presiden Ziling baru saja mengatakan sesuatu, kata Tetua Agung, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi di lembah kosong. Mendengar ini, wajah Lin Yan menjadi suram dan menakutkan. Dia berharap Sekte Abadi Sanhai akan menggunakan Lin Ze sebagai ancaman. Tapi Haizong masih mengudara setelahnya, semuanya. Tidak perlu takut di lembah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yin akan benar-benar membawa Yin Wen dan memotong lengan Yin Wen di depan umum. Saat itu, Yin Wen membunuh iblis untuk semua orang. Tanpa berkata-kata, Lin Yan bergerak menuju lembah kosong. Lin Yan, dia tidak berada di lembah kosong sebelumnya. Masih banyak orang di sekitar lembah yang kosong. Ketika mereka melihat Lin Yan tiba-tiba terbang dari kejauhan, mereka terkejut. Desir, dan merasakan nafas Lin Yan, Yi dan yang lainnya segera terbang keluar dari lembah yang kosong itu. Guru, wajah semua orang sedikit pucat, dan bahkan mata mereka menghela nafas lega. Ini adalah. Kemudian Lin Yan melihat sebuah lengan di salah satu tangan mereka. Siapa yang memotongnya? Lin Yan berbicara dengan tenang, tetapi semua orang bisa mendengar niat membunuh dalam kata-katanya. Kata Yi Yuan, di mana dia? Lin Yan berkata lagi, dia pergi ke Gunung Chengdao. Dia akan bergabung dengan Sekte Dao Yuan hari ini. Semua orang tampak lebih tertekan. Begitu dia bergabung dengan Sekte Dao Yuan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan besar, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Siapa yang berani menjadi musuh Sekte Dao Yuan? Dia menyakiti Yin Wen, bahkan jika dia bergabung dengan Dao Yuan Sekte, aku juga ingin membuatnya membayar harganya dengan darah. Lin Yan berteriak ledakan.
Kata-kata Lin Yan seperti komet yang jatuh. Banyak orang menjadi pucat ketika mendengar ini. Arogan. Dengan bangga, rasanya tak ada kata yang bisa menggambarkan pemuda ini. Apa ini? Apakah Anda tidak mempertimbangkan Dogenzong? Di kota Siling ini, beberapa orang telah mempermalukan Sekte Abadi Sanhai, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi Sekte Daoyuan sama sekali. Guru, saat ini, bahkan Yi dan yang lainnya gemetar. Hari ini di platform Chengdao di Gunung Chengdao, Sixia bukan satu-satunya yang pergi ke Sanhai Xianmen dan keluarga Yin, kan? Tanya Lin Yan. Ada banyak orang jenius di Sekte Abadi Sanhai. Kali ini Sixia adalah pemimpinnya. Saya khawatir 13 orang akan pergi ke Sixia. Sixia pasti akan bergabung dengan Sekte Daoyuan, dan yang lain harus bergabung dengan kekuatan lain. Adapun keluarga Yin, harus ada 3 orang dan 1 orang akan bergabung dengan Yun Xiao. 2 orang lainnya di pavilion akan bergabung dengan sekte lain, kata Puming. Setelah Puming selesai berbicara, senyuman kuat tiba-tiba muncul dari sudut mulut Lin Yan. Yang lain tidak memahami senyuman ini. Tapi Yi, Puming, dan lainnya sangat mengenalnya. Itu adalah niat membunuh yang mengerikan. Jika para penggarap iblis di dunia bawah abadi itu abadi, mereka akan ketakutan setengah mati saat melihat senyuman ini, bukan? Mereka langsung mengerti bahwa mentor mereka akan pergi ke Gunung Chengdao. Saya ingin membalaskan dendam Yin Wen. Mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa mereka menghormati dan menghormati Lin Yan di dalam hati mereka. Demikian pula, Lin Yan juga menganggap hidup mereka sangat berharga. Lengan Yin Wen terpotong di depan umum. Lin Yan marah, itu normal. Tapi, guru, mereka takut mereka telah bergabung dengan sekte itu. Jika Anda mengambil tindakan lagi, Anda akan menjadi musuh sekte itu. Yitang dan yang lainnya berbicara dengan sedikit kenyamanan dalam ekspresi mereka. Tapi ekspresi Lin Yan kental. Apakah kamu menahan diri di kota Siling ini sejak kamu keluar dari dunia bawah abadi? Lin Yan tiba-tiba berkata. Apakah seluruh kota Siling mengincarmu? Apakah semua orang mengira kamu hanya melawan monster, jadi seberapa memenuhi syarat kamu untuk menanggung ketenaran seperti itu? Apakah kamu merasa sedih? Lin Yan kata-katanya seperti jarum. Hal ini membuat banyak orang merasa sedih. Di dunia bawah abadi, mereka jelas berjuang demi umat manusia dan membunuh begitu banyak iblis. Namun, ketika mereka kembali ke kota Siling, mereka dipermalukan oleh banyak orang. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuh mereka dan mencuri harta karun itu. Beberapa orang sangat meremehkan mereka, mengatakan bahwa mereka baru saja membunuh beberapa monster lemah di dunia abadi di mana tidak ada alam abadi, dan mereka tidak layak mendapat peringkat dalam daftar emas. Banyak orang terbunuh oleh kekuatan seperti Sekte Abadi Sanhai. Ini tidak lagi dirugikan. Itu kemarahan. Saat ini, beberapa talenta ingin bertarung dengan mereka dan menghancurkan mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak berani tampil di dunia luar. Dimarahi sebagai pengecut. Kemarahan seperti ini telah mencapai titik di mana sulit untuk ditekan. Gunung Chengdao, di sana, ada begitu banyak orang jenius saat ini, kan? Semua kekuatan kuat dari kota Zhongling berkumpul di platform pencerahan di Gunung Inisiasi untuk merekrut murid. Butuh waktu berhari-hari untuk pergi ke sana, bahkan Wan Juetian pun pergi ke sana. Memang ada banyak orang jenius di sana sekarang. Hari ini, saya akan membawa Anda ke sana sehingga Anda dapat sepenuhnya menampilkan keunggulan tubuh Anda dan memberitahu seluruh kota Siling di Gunung Chengdao betapa kuatnya bakat Anda. Dan, hari ini, dengan saya di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Petik 2. Di Gunung Chengdao, aku akan melindungimu. Petik 2. Teriak Lin Yan. Titik. Suara itu bergetar ke segala arah.
Semua kultivator yang menyaksikan tiba-tiba gemetar. Mereka mendengarnya dengan jelas. Yang dimaksud Lin Yan adalah, dia ingin bergabung dengan Sanhai Xianmen yang telah bergabung dengan kekuatan kota spiritual besar. Membunuh semua jenius dari keluarga Yin dan kekuatan lainnya. Tapi, Yi Tang, Pu Ming dan yang lainnya, memandang Lin Yan dengan mata cerah, dan hati mereka bergetar dimarahi sebagai pengecut yang tidak berani menantang. Orang yang tidak mengetahuinya mengira mereka benar-benar lebih rendah dari orang-orang itu. Hari ini, Lin Yan sebenarnya ingin mereka menggunakan semua kecemerlangan mereka. Meledak. Tanda tanya. Orang ini langsung berteriak. Bukannya mereka tidak mau pergi ke Gunung Chengdao. Bagaimana mungkin mereka tidak mau bergabung dengan sekte di kota Zhongling? Terutama anak muda seperti Yi dan Pu Ming, mereka semua ingin merangkul dunia yang luas. Tetapi, mereka juga tahu bahwa jalan menuju Gunung Chengdao diblokir oleh Sanhai Xianmen dan pasukan lainnya, bukan? Jika mereka pergi, itu akan menjadi jalan buntu mata. Pedang kuno Taixuan dipenuhi dengan api, dan dia memegangnya di tangannya, dan kemudian langsung menuju ke Gunung Chengdao. Yi Chen, Pu Ming dan yang lainnya segera mengikutinya, dengan air mata berkaca-kaca yang dulu. Kesempatan untuk bergabung dengan sekte kota Zhongling. Jika mereka bersembunyi di sini, begitu sekte itu pergi, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan kota Siling dan keluarga Yin sekte di belakang mereka tidak berani bergerak. Mereka berpikir bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan sekte itu selama sisa hidup mereka. Tetapi sekarang, mentor mereka ingin melindungi mereka akan terjadi gempa bumi. Lin Yan, apakah kamu benar-benar ingin membunuh orang-orang itu? Bagaimana mungkin? Anak ini mungkin gila. Dia merasa sekte Daoyuan dan kekuatan lainnya sama seperti Sanhai Xianmen. Apalagi sekte Daoyuan, bahkan jika dia membunuh murid dari kekuatan kota Zhongling lainnya, maka dia akan menjadi hancur total dalam sekejap. Serangkaian diskusi juga terjadi saat ini. Meski begitu, orang-orang ini mengikutinya dengan cermat. Bagaimanapun, kata-kata Lin Yan barusan begitu mendominasi hingga membuat darah banyak orang mendidih. Di samping Gunung Chengdao, saat Lin Yan dan yang lainnya muncul, banyak orang terkejut. Itu, Lin Yan. Beraninya mereka datang. Tempat ini diblokir oleh Sanhai Xianmen dan kekuatan lainnya. Mereka tidak dapat mencapai platform pencerahan sama sekali. Kasihan sekali bagi Yi Tang, Pu Ming, dan lainnya. Saat mereka keluar dari dunia bawah abadi, mereka menjadi sasaran Sanhai Xianmen dan kekuatan lainnya. Sekarang bagaimana Sanhai Xianmen benar-benar membiarkan mereka pergi ke Chengdao Tai untuk bergabung dengan sekte lain? Banyak orang yang menatap dan berkata, "Boom!" Begitu mereka selesai berbicara, raungan tiba-tiba meletus, dan kemudian siluet muncul, langsung mengelilingi Lin Yan dan yang lainnya. Orang-orang ini juga merupakan kekuatan yang kuat seperti Sanhai Xianmen. Di antara mereka adalah mereka yang merupakan kultivator dari alam abadi. Kamu masih berani keluar? Apakah Anda ingin bergabung dengan sekte tersebut? Sangat disayangkan bahwa Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat orang-orang kuat dari sekte tersebut. Seorang tetua dari sekte abadi Sanhai tersenyum dingin, dan senjata abadi di tangannya bersinar terang. Dia tahu kekuatan Lin Yan dan bisa bersaing dengan Dewa Abadi. Tapi dia adalah seorang kultivator tingkat junior Dewa Abadi. Izinkan saya membantu Anda membunuh. Saat ini, Lin Yan membuka mulutnya dan berkata kepada Yi dan yang lainnya, "Ledakan." Setelah Lin Yan selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Nyala api di pedang kuno Taixuan berkobar, seperti nafas naga api, langsung mengubah tempat ini menjadi lautan api. Murid-murid Sanhai Xianmen dan pasukan lain di depan langsung dimusnahkan menjadi abu. Mendesis. Merasa seperti ini, semua orang terkejut.
Mengapa dia menerobos ke tingkat alam abadi besar lagi? Wajah sesepuh dari Sekte Abadi Sanhai berubah secara drastis. Teknik formasi. Pada saat ini, sesepuh itu berteriak. Setelah kata-kata itu jatuh, banyak kultivator jiwa segera muncul. Mereka telah memadatkan rune dan menyembunyikannya di dalam kehampaan. Sekarang saya mengambil tindakan, saya hanya menghubungkan rune ke dalam formasi. Ups, tapi sebelum mereka benar-benar terhubung, Golden Saint Xianyan terbakar abis, langsung membakar dan memecahkan kekosongan, dan rune di dalamnya hancur. Kondensasi. Lin Yan berteriak keras, dan tiba-tiba kekuatan jiwanya meledak. Meskipun itu hanya semburan jiwa matahari, itu masih sangat mengerikan, dan kekuatan jiwa secara langsung diubah menjadi jimat abadi, dan kemudian dipadatkan menjadi sebuah formasi. Satu pikiran menciptakan formasi abadi, dan ada begitu banyak niat membunuh di dalamnya sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Siapapun yang diselimuti oleh formasi abadi tubuhnya akan hancur berkeping-keping, tanpa tulang yang tersisa. Seluruh udara dipenuhi kabut darah, dan semua kekuatan darah diserap ke dalam tubuh Lin Yan. Ini mengejutkan semua orang. Di mata mereka, Lin Yan sekarang lebih seperti darah Shuro. Ya, dia melangkah maju di udara, diikuti oleh Yi Yi, Puming dan lainnya. Hati mereka bergetar. Suatu ketika, Lin Yan melindungi mereka seperti ini. Mereka pikir mereka semakin kuat. Saat ini, Lin Yan masih melindungi mereka seperti ini. Untuk memberi mereka kesempatan bergabung dengan Sekte Kota Zhongling, Lin Yan mempertaruhkan nyawanya dan membuka jalan berdarah bagi mereka. Guru, mata semua orang terbakar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Mereka merasakan ketekunan di hati mereka. Mereka harus menjadi lebih kuat di masa depan, dan mereka tidak boleh membiarkan Lin Yan melindungi mereka dari angin dan hujan lagi. Bum bum bum. Jalan ini hanyalah sebuah dorongan. Ada formasi indah yang diatur di sini, tapi mata peri Lin Yan langsung melihatnya. Di bawah kekuatan api dan emas, semua rune runtuh. Langkah Lin Yan tidak bisa dihentikan. Faktanya, di bawah pembunuhan di sepanjang jalan, bahkan para tetua dari Sekte Abadi Gunung dan Laut tidak berani mendekat. Dia takut. Itu tidak berarti bahwa dia lebih rendah dari Lin Yan, tetapi ketika dia melihat mata haus darah Lin Yan, itu seperti melihat ke dalam jurang dunia bawah, yang membuatnya gemetar tanpa sadar. Niat membunuh seperti itu jarang terjadi di zaman kuno. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Lin Yan akhirnya sampai di Gunung Pencerahan. Langkah kakinya mendarat di tangga batu, mengeluarkan suara yang berat. Menghadapi sinar matahari, dia akhirnya sampai di puncak gunung dan muncul di platform pencerahan yang besar. Di sini, lusinan kekuatan sekte berlokasi di satu sisi platform pencerahan. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Saat Lin Yan muncul, mata orang-orang ini menatapnya. Lin Yan. Banyak orang memandang pemuda ini dengan sedikit terkejut. Nangong Zenyuan dan yang lainnya juga terkejut. Melihat pemuda ini, Miao Han, Lin Yiyun dan yang lainnya tidak lagi menutupi wajah mereka, langsung memperlihatkan wajah mereka, dan bahkan Ziling juga muncul di sini. Tak satu pun dari mereka menyangka Lin Yan benar-benar ada di sini. Apalagi datangnya dengan niat membunuh yang kuat. Sixia, di mana itu? Muncul di panggung pencerahan, Lin Yan berbicara perlahan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi cahaya keemasan, yang tampak lebih menyilaukan daripada sinar matahari. Mencari kematian, inilah yang dikatakan Yin Tianyu, kepala keluarga Yin. Yang tidak disangka orang adalah Yin Tianyu benar-benar membawa Yin Wen ke sini. Melihat pemuda itu, wajah Yin Wen menjadi semakin pucat. Bibirnya bergerak, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Kamu telah menderita.
Aku akan membalaskan dendammu yang patah ini sekarang. Dan karena aku di sini, aku tidak bisa datang dengan sia-sia. Keluarga Yin, Sekte Suangang, IKEA, dan Shanghai Xianmen, jika aku membawamu hari ini jika semua jenius di sini terbunuh, sekte Anda akan sangat patah hati, bukan? Kata Lin Yan. Ledakan. Kata-kata ini membuat keluarga Yin dan orang lain merinding. Yang mereka bawa hari ini adalah orang-orang jenius dari sekte masing-masing. Jika mereka dibunuh, itu seperti memusnahkan masa depan mereka. Hah! Namun, kata-kata ini terdengar sangat kasar di antara sekte di kota Zhongling. Karena orang-orang ini sudah bergabung dengan Master Sekte. Sudah dianggap sebagai murid mereka. Jika Lin Yan memusnahkan mereka, bukankah dia akan membunuh murid sekte mereka? Adapun tetua pedang dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh, yang juga ada di sini, dia bahkan mencibir, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu berbakat, kamu tidak akan terkalahkan? Sombong. Yin Tianyu berteriak keras, dan sosoknya tiba-tiba muncul. Dan tiba, senjata abadi di tangannya bergetar, membawa pesona Tao yang kuat. Dia adalah seorang kultivator ulung di alam abadi. Tidak hanya itu, tetua agung dari Sekte Abadi Gunung dan Laut juga mengambil tindakan. Menurut kekuatannya, dia hanya bisa mengaktifkan senjata Tao sekali dalam sehari, tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan senjata Tao, di matanya, Lin Yan bukan siapa-siapa. Sekte Suangang dan IKEA juga memiliki langkah maju yang abadi pada saat ini. Guru, saudara Lin Yan, Yi Tang, Lin Yiyun dan yang lainnya gemetar. Dan Ziling juga mengerutkan kening. Menghadapi orang-orang ini, ekspresi Lin Yan memadat, kekuatan jiwanya mengalir, dan dia akan meledak. Ledakan, tapi dia merasakan kehampaan bergetar, lalu teratai biru bermekaran, dan cahaya hijau langsung memenuhi seluruh gunung Chengdao. Selain itu, ada suara dingin yang mengikuti, dia memintamu untuk mati, dan kamu akan mati hari ini. Setelah suara itu jatuh, semua orang melihat ke atas, dan tiba-tiba melihat sesosok tubuh melayang ke arah mereka seperti kucing yang mengambang. Dia sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Sekali pandang saja bisa membuat ribuan pria terpesona. Miao Han secantik air, dan Feng Ruyin seindah es, tapi sepertinya mereka tidak sebaik gadis di depannya. Saat dia muncul, bahkan cahaya di dunia tampak redup. Apalagi suaranya yang penuh pesona Tao membuat hati dan jiwa orang bergetar. Akhirnya, dia mendarat di tanah, tepat di sebelah Lin Yan. Melihat sosok cantik ini, Lin Yan tiba-tiba tersenyum. Dan dia, sama saja. Di dunia, untuk sesaat, tampaknya merekalah yang paling cemerlang, dan semua orang menjadi penghalang. Tak ada kata-kata di antara mereka berdua, hanya tatapan mata mereka yang seolah mengungkapkan segala kerinduan mereka. Sepasang orang seumur hidup, mungkin itu saja. Istri Tuan. Melihat wanita ini, Yi dan yang lainnya langsung berkata. Mendengar ini, rona merah muncul di pipi Lingqi, yang mengejutkan banyak orang. Ternyata, ada wanita seperti itu di sampingnya. Miao Han tiba-tiba menunjukkan senyuman pahit. Dia menganggap dirinya sangat berbakat dan tak tertandingi di antara wanita. Tapi ketika dia melihat Lingqi, dia merasa dikalahkan. Adapun Ziling, dia terlihat semakin bingung. Lalu dia menunjukkan sedikit ejekan pada diri sendiri. Gadis ini baru saja mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri di sini, membuat seluruh wanita kota Siling menghela nafas. Berbeda dengan orang-orang ini, wajah Wan Juetian bahkan lebih berkeringat. Dia tahu identitas Lin Yan lebih baik dari siapapun. Sekte Daoyuan dan Paviliun Yun Xiao ada di sini, siapa lagi yang ingin dibunuh Lin Yan? Tidak ada keraguan bahwa Xia dan yang lainnya sudah selesai.